Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan. Terima kasih Mas Hersu, ada Pak Gatot Nurmantio, ada Pak Bahtiar Hamzah, ada Pak Rahmat, ini Romo Sumito, Romo Wahab, Romo Sumito, ada Profesor Afiq Abbas, ya. Ada eksekutif kami, Mas Adi Mazaki, penyair, Edi Mulyadi dan lain sebagainya. Teman saya, senior saya, Ahmad Yani. Tapi saya dikasih puisi oleh Mas Adi. Rasanya nggak dibacakan sayang banget ya. Judulnya anjing-anjing apa? Judulnya anjing-anjing penjara. Pak Gatot harus siap-siap juga baca puisi. Ya, perlu juga kalau akan baca puisi. Ini menarik soalnya. Oke. Itu bedanya antara anjing dan yang bukan anjing. Oke. Saya bacakan ya. Kecil banget tulisannya. Panjang atau pendek ini? Agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya. Karena nanti sekali waktu saya habis nggak apa-apa. Saya puisi lebih penting daripada yang lain. Oke. Anjing-anjing konstitusi, Sajak Adi M. Masardi. Aku ingin menulis puisi tentang konstitusi yang dicampakkan para politisi, membuat kabinet dan legislatif mudah korupsi, tak peduli masa depan jadi kian sanksi. Aku harus menulis puisi tentang konstitusi, karena konstitusi itu perjanjian luhur segenap bangsa, ditulis dengan tinta darah, keringat dan air mata. Dalam setiap kata mengandung cita-cita, dalam setiap pasal menjawab soal roman kehidupan setiap warga dalam bernegara. Konstitusi itu seperti kitab suci dalam kehidupan beragama, seperti rel kereta bagi masinis menjaga lokomotif tetap di atasnya, seperti haluan bagi para nakoda mengarah bahtera mencapai tujuan. Konstitusi itu jalan mencapai impian bersama. Maka harus dijaga para kesatria, bukan sekawanan anjing, karena kesatria itu berintegritas, menghormati kejujuran, setia kepada cita-cita, kebenaran dan kehormatan. Sedangkan sekawanan anjing hanya bisa menggonggong, tak bisa bedakan tulang ayam dan tulang saudaranya. Disuap seonggok daging, sekawanan anjing akan mudah digiring. Maka celakalah satu bangsa yang membiarkan konstitusinya dijaga sekawanan anjing. Anjing-anjing tak pernah bisa membedakan mana tulang kambing, mana tulang saudaranya. Itulah sebabnya kenapa aku harus menulis puisi tentang konstitusi yang dicampakkan para politisi pada zaman kabinet penuh korupsi, membuat masa depan kian sanksi. Lalu dibacakan para guru taman kanak-kanak sebagai peringatan, dalam setiap kehidupan harus punya pedoman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih gawat dari penyairnya. Padahal saya bacanya juga baru sekarang juga. Oke. Baru sekali baca juga baru begitu. Ganti profesi. Ganti presiden. Ya, kawan-kawan semua ya, saya akan biar menarik, saya bilang ini putusan yang sontoloyo ya. Kenapa saya katakan sontoloyo? Saya mencatat ada beberapa sontoloyo. Saya tidak menyelesaikan videonya. Sontoloyo pertama, sesungguhnya putusan ini agak aneh ya. Kenapa aneh? Kita tahu bahwa ada dua kelompok hakim yang terbelah. Jadi ini divided split decision. 5 hakim mengabulkan permohonan dan 4 hakim itu menolak permohonan, mengajukan dissenting opinion. Maka berdasarkan aturan hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang dipakai adalah pendapat 5 hakim.
yaitu pendapat mengabulkan sebagian. Sampai di sana fine. Tapi soalnya kalau kita baca lebih mendalam, ternyata di antara 5 itu beda-beda aspirasinya. Jadi saya bacakan amar putusan MK itu membolehkan semua elected official termasuk dalam pilkada untuk bisa dicalonkan sebagai presiden dan atau wakil presiden. Semua elected official itu amar putusan yang utama. Tetapi ternyata kalau kita baca concurring opinion, jadi concurring opinion itu alasan berbeda tapi tetap mengabulkan. Itu ternyata Hakim Eni Nurbaningsi dan Hakim Daniel Smith EPO mengatakan PEVO mengatakan bahwa hanya yang punya pengalaman atau pernah menjabat gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi yang dibolehkan menjadi calon kalau dia berusia di bawah 40 tahun. Tapi kalau 40 tahun ke atas nggak ada masalah. Nah ini persoalan. Makanya Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan ini belum selesai di antara kelompok yang mengabulkan sebagian tersebut. Pertanyaannya adalah kalau diterapkan pada Gibran, bagaimana? Apakah bisa Gibran mencalonkan karena dia tidak pernah menjadi gubernur? Kalau kita membaca atau beranggapan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya amar putusannya, yang utama itu no doubt bisa nyalon, no doubt. Tapi belum yang lain kan, belum sontolo yang lain. Tetapi kalau kita harus baca dengan concurring opinionnya, maka mereka bisa nyalon kalau sudah pernah jadi gubernur atau kepala daerah tingkat provinsi, baik dipilih maupun tidak dipilih, kan begitu. Nah, saya tidak mau menyelesaikan perdebatan ini karena belum ada presidennya. Kalau kita pakai pikiran yang pragmatis, maka kita akan berpegang pada amar putusan utamanya. Tapi lalu apa gunanya concurring opinionnya? Kalau seandainya, makanya kemudian Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan ada orang yang ingin tergesa-gesa sekali agar putusan ini segera dibacakan. Padahal di antara 5 orang itu belum sepakat tingkat mana yang diperbolehkan. Apakah semua elected official? Apakah hanya terbatas pada gubernur saja? Karena lucu, kalau semua elected official, maka menteri gak ada harganya dibandingkan anggota DPRD kabupaten kota. Dalam konstruksi putusan MK yang utama, anggota DPRD kabupaten kota bisa dicalonkan, tetapi mantan menteri atau lagi menjabat menteri yang di bawah 40 tahun gak bisa. Jadi itu yang logika Sontoloyo pertama. Logika Sontoloyo yang kedua adalah sebenarnya permohonan ini harusnya ditolak legal standingnya. Bayangkan, legal standing orang ini adalah 3 hal. 1, saya warga negara Republik Indonesia. 2, saya mahasiswa. 3, legal standingnya adalah saya bercita-cita menjadi Presiden Republik Indonesia. Luar biasa. Ketika Rizal Ramli dan Pak Gatot Nurmantio mengajukan agar presidential threshold dihapuskan, salah satu putusan yang menolak legal standingnya adalah tidak ada bukti, tidak cukup bukti bahwa beliau berdua itu mau dicalonkan oleh partai politik. Paling tidak ada bukti bahwa ada inisiasi untuk mencalonkan kedua beliau. Ini cita-cita diakui legal standingnya. Maka saya katakan Rizal Ramli dan Pak GN tidak lebih hebat daripada mahasiswa Universitas Surakarta. Universitas Surakarta yang kata Taufik tidak ada ini Pak. Tidak ada. Universitasnya. Tapi saya mulai gelisah karena Heros Bono Arif sudah pegang begini. Masih ada waktu berapa lama lagi? Ya, saya justru pengen nambahin lagi bahwa kalau tadi Pak Gatot dan Rizal Ramli itu tidak lebih hebat dari Mas Fauzan tadi, yang lain lagi juga 27 juta rakyat Indonesia tidak lebih hebat dari Gibran. Iya, gitu. Ya. Oke, lanjut. Itu Sontoloyo yang kedua. Sontoloyo yang ketiga adalah putusan ini berubah setelah sang kakak ipar ikut sidang.
Adik ipar ya. Pak. Adik ipar ya. Paman. Sang paman ikut sidang. Karena pada rapat permusyawaratan hakim tanggal 19 September yang memutuskan perkara tiga perkara ya. PSI, kemudian perkara dari Garuda, perkara dari kepala daerah CS itu ya. Itu mayoritas hakim konstitusi menolak permohonan. 62 ya. Ya, yang mengabulkan salah satunya Guntur Hamzah, hakim konstitusi yang tidak pernah dipilih, tapi tiba-tiba dipanggil langsung menggantikan. Itu hakim konstitusi yang tidak sah, ya kan? Nah, tetapi itu pada waktu itu menurut dissenting opinion dari Saldi Isra dan juga dissenting opinion dari Arif Hidayat, Saldi Isra mengatakan bahwa Ketua MK tidak datang karena dia menghindari yang namanya konflik of interest, karena dia adalah pihak yang terafiliasi dengan permohonan ini. Maka hanya 8 orang yang mengajukan, yang menghadiri rapat permusyawaratan hakim dengan mayoritas menolak. Tiba-tiba pada rapat tanggal 21 September, 2 hari kemudian, ikutlah Ketua MK untuk kasus nomor 90 dan 91. Kasus yang diajukan mahasiswa dari Universitas Surakarta, yang nggak jelas itu ya. Jangan bilang nggak jelas nanti. Ada nggak Universitas Surakarta? Karena negeri, dibilang Universitas Negeri Surakarta kan? Oke, nanti kita cek lagi ya. Nah, lalu tiba-tiba dikabulkan itu, dikabulkan itu dengan mengubah posisi hakim-hakim yang sebelumnya menolak menjadi dikabulkan, dan kemudian posisinya 5-4. Jelas ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini adalah conflict of interest. Dan kalau kita bicara tentang undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim itu harus mundur kalau seandainya ada kasus yang terafiliasi dengan dirinya, di mana dia tidak bisa menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Bahkan di undang-undang kekuasaan kehakiman dikatakan kalau ada konflik of interest dalam hakim memutuskan sebuah perkara, maka putusannya itu dianggap batal. Bayangkan, Denny Indrayana menulis dari Melbourne, dari Australia, mempropos itu. Dia mengatakan bahwa putusan itu harus dikatakan batal, tidak bisa dilaksanakan. Itu pendapat dia. Nanti bagaimana perkembangannya di masyarakat kita akan lihat. Oke, Bung Refli, saya iterapkan. Ini kan berkaitan tidak bersalah-salah sekarang gampang-gampang melaporkan orang ke polisi kan gitu ya. Ada namanya Universitas Surakarta itu, di alamatnya Jalan Raya Palut KM 5 Surakarta, Ringgo Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah, Juruk Ringgo Jaten, Jawa Tengah. Jadi tapi ini katanya bukan universitas negeri ya. Namanya apa? Nama universitas apa? Universitas Surakarta. Jadi itu ada. Nanti kita cek. Saya jaga aja dengan dipanggil dilaporin ke polisi lagi nanti. Enggak, saya sendiri nggak tahu ya, karena saya dikasih tahu, tetapi ada baiknya memang kita melakukan klarifikasi ya, check and recheck. Tapi sebenarnya saya tidak terlalu tertarik untuk statusnya seperti itu, karena begini, kawan-kawan semua ya, sahabat-sahabat semua, ibu-ibu sekalian, kita tidak boleh melarang orang untuk mengajukan judicial review, karena itu adalah hak konstitusional setiap warga negara. Lalu bagaimana? Yang tidak boleh adalah konspirasi. Nah, saya kasih contoh. Tempo hari ada permohonan yang mempermasalahkan sistem pemilu. Waduh, saya dikasih tahu salah satu pemohonnya itu sebelum mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi rapat dulu di petinggi partai politik, ya kan? Nah, itu jelas konspirasi. Tetapi apakah konspirasi itu sampai ke hakim konstitusi untuk dikabulkan dan tidak, itu adalah soal lain ya. Oke. Terakhir ya, biar saya tidak terlalu banyak waktu yang saya ambil. Terakhir begini, saya menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi itu sudah lama kehilangan kredibilitas. Bahkan pagi hari sebelum putusan itu dibacakan, Refli Harun membuat video dan exactly benar posisinya. Jadi pada waktu itu saya memberikan analisis begini, posisinya 5-4 saya bilang.
5 mengabulkan, 4 menolak. Kenapa begitu? Karena di MK itu ada 3 kelompok. 3 kelompok itu satu kelompok independen. Kenapa saya katakan kelompok independen? Karena saya berpatokan pada permohonan presidensial threshold. Dalam permohonan presidensial threshold itu hanya 2 orang hakim konstitusi yang mau menghapuskan presidensial threshold. Ya, padahal semua ahli, semua pakar jarang sekali yang ingin mempertahankan presidensial threshold karena itu dianggap justru ini membawa cacat demokrasi kita, alam oligarki untuk mengontrol calon presiden dan lain sebagainya. Hanya yang berani mengatakan presidensial threshold dihapuskan itu hakim konstitusi Saldi Isra dan hakim konstitusi Soeharto. 2. Oke. Yang kedua, kelompok kedua saya mengatakan sisanya adalah hakim kelompok istana dan hakim kelompok keturunan. Ya. Kalau istana saya tahu, kalau keturunan maksudnya Oke. Jadi saya mengatakan hakim kelompok keturunan itu sekali lagi ini analisis ya. Bagian dari panggung kebebasan beranalisis, bukan kita bicara tidak hanya fakta saja tapi analisis. Saya mengatakan ada hakim yang memang pasti ke sana karena dia adalah ketua alumni dari organisasi yang undergo-nya partai politik di masa lalu. GMNI ya maksudnya ya? Iya, ya kan? Dan saya persoalkan, kok bisa ada hakim konstitusi menjadi ketua Alumni organisasi? Saya juga permasalahkan Guntur Hamzah yang kalau tidak salah menjadi ketua Ikatan Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara. Padahal itu adalah wadah untuk justru mengkritisi putusan MK dan lain sebagainya. Jadi kita bukan zamannya lagi kemudian tiba-tiba organisasi-organisasi itu attach ke negara ya, karena fasilitas dan lain sebagainya. Saya mengatakan karena dia jurusannya Teguh Umar, pasti dia akan menolak permohonan ini. Ternyata betul. Hakim keempat yang akan menolak permohonan ini saya bilang adalah Wahidudin Adams. Why? Karena ini hakim akan pensiun. Nanti Januari nanti pensiun. Nah, dia sudah diganti oleh Arsul Sani. Dan juga tidak fair proses seleksinya. Bagaimana jeruk makan jeruk, ya kan? Komisi 3 kemudian menyeleksi anggota Komisi 3 yang masih aktif sendiri, ya. Percuma saja kita ikut seleksi hakim konstitusi kalau gitu. Nah, saya bilang Wahidudin Adams ini akan menolak juga dan dia buktikan ketika Omnibus Law, termasuk yang mengabulkan untuk pembatalan Omnibus Law. Jadi kalau kita pakai Omnibus Law 54, pakai presidensial threshold 72. Saya pakai, saya skeptisistik karena terakhir saya akan mengatakan hal yang luar biasa ini. Kemudian yang akan mengabulkan itu adalah 4 hakim yang poros istana. Poros istana pertama sudah pasti adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, kita tahu Adi Ipar dan Paman dari Gibran. Yang kedua Manahan Sitompul, itu adalah kolega dari Ketua MK saat ini karena sama-sama berasal dari Mahkamah Agung dan saya tidak melihat dia orientasi yang independen selama ini, ikut saja harus besar. Yang ketiga adalah Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, walaupun mantan dosen saya di UGM, tapi saya pastikan dia akan lebih pro istana karena dia satu alma mater diangkat oleh Presiden dan sama-sama UGM, jadi sangat dekat dengan Menteri Sekretaris Negara dan juga Presiden Republik Indonesia. Sama-sama. UGM connection ini bahaya nih ya? Bahaya. Tapi capresnya sekarang UGM semua? Iya, ada yang bahaya, ada yang enggak. yang ngomongnya enggak bahaya. Yang ngomongnya enggak bahaya, ya. Oke. Jadi itu. Yang keempat, yang akan juga mengabulkan Guntur Hamzah. Ini jelas mulai. Ya, hakim konstitusi yang tidak diseleksi tiba-tiba dikeluarkan surat pengangkatannya, ya. Dan ketika Omnibus Law, gara-gara Guntur Hamzah ini, jadi yang tadinya Omnibus Law dikabulkan penghapusannya oleh Mahkamah Konstitusi walaupun dikasih 2 tahun, tapi Omnibus Law yang baru tidak. Posisinya sudah 54, tapi 54 yang terbalik karena Aswanto digantikan Guntur Hamzah. Nah, yang terakhir ada Daniel Yusmik, dia dosen Atmajaya, yang saya perkirakan juga akan pro istana karena diangkat dari saku presiden juga.
Nah, kalau seandainya Teguh Umar dan Istana ini bersatu, posisinya 7-2. Selesai. Posisinya 7-2. Dan hati-hati, kalau itu diletakkan dalam konteks pemilu. Maka saya mengatakan, sekali lagi ini analisis ya. Gitu. Soalnya susah banget kita ada Undang-Undang Nomor 1 1946 kan? Iya, belum apa-apa. Ya. Nah, saya mengatakan bahwa dari kasus-kasus yang berkembang selama ini, dari putusan-putusan yang ada, MK sudah lama kehilangan kredibilitas. Putusan Gibran ini makin menunjukkan kehilangan kredibilitas tersebut. Bayangkan, jelas-jelas tuh orang mengatakan, saya warga negara Indonesia bercita-cita jadi presiden dan kagum sama Gibran. Kan begitu, karena berhasil menaikkan ekonomi dari minus ke 6 sekian persen. Nah, berarti legal standingnya karena kagum sama Gibran itu. Saya kira itu kenapa dia dikabulkan gitu ya. Karena itu menurut saya, karena MK sudah kehilangan kredibilitas, tidak hanya Saldi Isra yang saya imbau untuk mengundurkan diri, semua hakim konstitusi harus mengundurkan diri. Tapi kalau tidak dan ada kekuasaan yang baru yang lebih kuat memegang konstitusi dan bukan sekawanan yang saya puisikan tadi, maka kita pecat semua hakim konstitusi, kita cari hakim konstitusi yang memang benar-benar negarawan, yang mau menjaga konstitusi sebagai the guardian of the constitution. One K1 TV1